Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi untuk sesi 2 ini kita masuk ke materi yang selanjutnya dari pengantar aplikasi komputer, yaitu mengenai sistem komputer. Nah, adapun tujuan dari mata kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai definisi komputer, komponen-komponen komputer, serta fungsinya. Lalu sehingga dapat disimpulkan bahwa materi bahasanya ialah yang pertama kita akan membahas mengenai komputer. Yang kedua, apa itu komponen-komponen yang ada dalam komputer. Dan yang terakhir adalah fungsi dan klasifikasi komponen komputer. Nanti terakhir ada latihan untuk dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Oke, kalau kita bahas mengenai komputer, komputer diciptakan pada tahun 1882 oleh Charles Babbage. Ya. Lalu, bahasa Latin dari komputer yaitu komputer, yang artinya alat menghitung, alat elektronik yang digunakan untuk menghitung. Ya. Jadi segala sesuatu yang alat elektronik yang digunakan untuk menghitung itu disebut komputer pada saat itu. Contoh kalkulator itu juga disebut komputer. Lalu kalau saya tanya teman-teman apa sih arti dari komputer? Komputer mempunyai definisi yang luas. Nah, contoh kalau kita mengutip dari Hamster, jadi komputer itu yang pertama adalah penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi berupa input digital. Jadi clue-nya adalah menghitung elektronik, dapat menerima input digital, kemudian memproses. Jadi dapat memproses dengan program yang tersimpan di memori dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi clue-nya adalah penghitung elektronik, input digital, memprosesnya, lalu menghasilkan output berupa informasi. Itu kata Hamster. Lalu kalau yang selanjutnya kata Bismarck, beliau mengatakan bahwa komputer yaitu alat elektronik juga yang mampu menjalankan tugas, yaitu menerima input sama yang menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, lalu menyimpan perintah-perintah pengolahannya, serta menyediakan output berupa informasi. Jadi sama ya, clue-nya adalah menerima input, proses, dan output. Jadi clue-nya ada 3 ya, jadi alat elektronik yang dapat menerima input, lalu memproses, lalu menghasilkan output. Jadi clue-nya itu outputnya apa? Berupa informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Jadi kalau saya tanya teman-teman, apa arti dari komputer? Ingat aja nanti ada input, ada proses, dan ada output. Dan semua itu dikelola oleh alat elektronik. Nah, sistem komputer yang tadi dijelaskannya ada 3. Ada input, ada pemrosesan, ada output. Jadi dibagi ke dalam 3 bagian, input, proses, output. Nah, ini ada input device. Contoh dari input device adalah segala sesuatu yang masukkan dari luar ke dalam. Contohnya adalah keyboard, lalu ada mouse, flash drive, mikrofon, lalu scanner, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk alat pemprosesnya ini ada 2, ada prosesor dan ada memori. Prosesor di dalamnya ada control unit, ada lalu arithmetical logical unit, ya. Lalu ada RAM untuk memori, ada ROM. Lalu untuk device ada apa? Yang kita lihat saat ini ya, ada monitor, ada proyektor, ada speaker, ya. Segala sesuatu yang mempunyai keluaran itu disebut output device. Lalu komponen-komponen komputer juga sama, ada 3. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Yang ketiga ada brainware atau pengguna. Ya. Nah, kita diklasifikasikan sebagai brainware, bukan software, bukan hardware. Kita sebagai pengguna aplikasi. Nah, kalau kita lihat definisinya seperti apa gitu. Nah, hardware ini adalah peralatan fisik ya, yang dapat dilihat serta dirasakan oleh penggunanya. Jadi nyata gitu, terlihat bentuknya ya. Contoh dari hardware apa? Yang pertama ada input atau output device yang tadi dijelaskannya. Apa itu input dan output device? Ada mouse, ada keyboard, ada scanner, output device ada monitor, proyektor, dan sebagainya ya. Lalu juga ada storage device. Contoh ada memori, lalu ada hard disk, ada USB flash drive, ya, dan lain sebagainya. Lalu ada monitor, screen, casingnya, ya, ada CPU, ya, tadi ada ALU dan lain sebagainya. Itu semua hardware ya, pokoknya yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisik keberadaannya. Itu disebut hardware. Nah, ini gambarnya ya, ada banyak. Lalu ada komponen komputer yang kedua, yaitu ada software.
Nah, software adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki arahan-arahan. Jadi, software itu adalah kumpulan pemrograman yang di dalamnya sudah ada arahan-arahan. Dibuatnya menggunakan bahasa pemrograman yang dipahami khusus oleh komputer, bukan oleh manusia. Dibuatnya memang oleh manusia, tapi komputer yang memahami bahasa tersebut. Contoh dari software, ada sistem operasi, ya ada Windows, ada Linux, ada Unix, ada iOS, ada Android, dan lain sebagainya. Lalu ada aplikasi program nanti akan dijelaskan di sesi 3. Ya ada aplikasi pengolah angka, pengolah kata, aplikasi multimedia, aplikasi internet, dan lain sebagainya. Lalu ada bahasa pemrograman itu sendiri yang tadi untuk membuat arahan tersebut harus pakai bahasa pemrograman. Ada C, ada Pascal, ada .NET, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk gambaran sebuah software. Lalu ada brainware atau pengguna. Kita sebagai pengguna yang menggunakan komputer seperti analis, programmer, operator, user, dan lain sebagainya. Contoh klasifikasinya ada 4. Ada sistem analis yang menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari penggunaan komputer, baik itu dari hardware maupun dari software. Kalau ada programmer yang membuatnya, gitu, yang membuat aplikasi. Lalu ada administrator yang mengelolanya, gitu. Lalu kita sebagai operator, pengguna, gitu. Ini semua adalah komponen-komponen komputer. Jadi kalau disimpulkan, sistem komputer ada 3, gitu. Ada input, ada proses, ada output. Sedangkan komponen komputer juga ada 3, ada software, ada brainware, dan ada hardware. Nah, setelah mata kuliah ini selesai, teman-teman nonton materi ini selesai, ini ada pertanyaan, ya. Ada 5 pertanyaan. Nah, ini dijawabnya di mana? Teman-teman boleh masuk nanti ke IL. Ya. Di sesi 2 ini ada forum. Nah, nanti ada pertanyaan. Nah, nanti cara menjawabnya adalah teman-teman tinggal replay. Replay lalu masukkan misal Rudi. Atau bisa namanya adalah Nia. Ya, dari NPM-nya berapa? Bisa 2314040901. Menjawab nomor 1. Nomor 1 menurutnya apa sih jenis komputer? Jenis komputer adalah 3. Tadi ya komponen komputer ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, software menurut kalian apa? Hardware. Menurut saya adalah perangkat statistik yang bla 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 bla. Nanti tinggal di post aja. Lalu kalau teman-teman lupa, oh ternyata saya belum menjawab nomor 2, 3, 4, boleh diedit atau boleh di replay lagi gitu. Replay lagi dan seterusnya. Jadi ini sistemnya kayak di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu materi yang saya jelaskan di minggu sesi 2 ini. Nah, ini sampai kapan batasnya? Ini batasnya sampai 2359 hari ini. Jadi, teman-teman silahkan dikerjakan dan dipahami dulu videonya. Oke. Itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.